Jadi mempersiapkan diri kalau tadi, jalur yang undangan itu Pak ya, itu berarti, mempersiapkan diri disesuaikan juga minatnya nanti ya? Di awal Pak, minat dan bakat itu Heeh. kita bekerja sama dengan, Oh, yayasan kita juga, mhm, itu secara khusus itu dengan Pak mhm, Handoko MA, memberikan juga, penjelasan kepada anak-anak kita mengenai peluang masuk ke PTN, mhm, presentasi-presentasi untuk masuk PTN. Nah, untuk ikatan dinas itu kita berikan juga peluang-peluang yang akan mereka sampaikan, presentasi yang mereka dapatkan itu sedari awalnya itu memang kita bimbing Pak anak-anak kita ini. mhm. Kalau mempersiapkan tentu sesuai dengan ini Pak ya, jalur kalau misalnya, mau kedokteran gitu kan, berarti kan sudah siswa sudah diingatkan lah istilahnya ya, atau diberi, pemahaman berarti, kemampuan-kemampuan bidang IPA harus tinggi gitu kan? Ya, Gitu juga Pak ya? begitu Pak. Jadi tes minat bakatnya itu di kelas 10 kita Mhm, lakukan Pak. Di mhm, kelas 11 kita lakukan lagi Pak, mhm, supaya anak-anak ya kan ada juga kemungkinannya Pak dia berubah seiring dengan, perkembangan, psikologis dan perkembangan kemampuan dari anak setelah dia belajar dengan tenggang waktu atau masa tertentu. Nah, ini kita, fasilitasi dan antisipasi dengan mengulangi lagi tes psikotes yang mhm, kita berikan kepada anak, sehingga bukan hanya satu kali Pak yang kita berikan, tapi setiap level itu kita berikan kesempatan untuk mengikuti psikotes kepada mhm. anak-anak untuk mengenal perkembangan diri dan kemampuan mereka sendiri. Oke. Jadi supaya lebih mantap juga kalau nanti memilih jurusan, Pak, ya? Benar Pak, pada akhirnya mereka fix nanti Heeh, yakin, oh saya memang kemampuan saya di kedokteran, oh mhm, memang saya kemampuan saya adalah di akuntan. Karena Pak, ada juga itu dari yang kita pengalaman selama ini, mhm, pas di kelas 10 sudah berapi-api nih Pak, sangat bersemangat untuk dokter. mhm, Begitu kita undang profesional, seorang dokter, kita mhm, hadirkan di SMA Santa Maria, sharing profesi, Pak. Itu kita berikan kepada anak, bertemu dengan yang anak-anak kita tadi yang mengatakan saya berminat untuk jadi dokter, Pak. Begitu dokter sharing bahwa nanti di koas itu ada dinas pagi, dinas malam. mhm, Nanti waktu praktek itu ada juga berhadapan dengan darah. Anak kita yang semula mau kedokteran, mendengar darah Pak yang akan dihadapinya itu, oh tidak, bukan itu Pak yang saya inginkan. mhm, Saya hanya mau praktek, saya hanya mau menerima uangnya, saya mau tampil necis, saya mau mmm, bergengsi Pak sebagai dokter. mhm, Anak-anak kita tidak perhatikan bahwa dia akan menjalani serangkaian pendidikan dan juga pelatihan untuk menjadi seorang dokter. Bisa Pak, pada akhirnya mereka tidak yakin untuk menjadi dokter karena mhm. sudah sharing profesi tadi dari profesional yang kita hadirkan di SMA Santa Maria. Memang kalau mau, setiap profesi tentu punya kekhususan masing-masing ya, Benar Pak. punya kekhususan masing-masing dan, apa namanya, baik juga yang dilakukan SMA Santa Maria bahwa memperkenalkan, karena jangan-jangan tidak tahu gitu kan, jangan-jangan tidak tahu misalnya, dokter gitu kan. Wah, dilihat kan memang, keren ya Pak ya tampilannya, tapi kan kadang-kadang harus dinas malam, terus siap dipanggil kapan pun, gitu Harus kan. siap Pak. Iya. Nah, saat ada kondisi emergensi, kan orang yang dalam kondisi kritis nggak bisa menunggu. Benar Pak. Iya, tentu tanggung jawabnya besar untuk kemudian setiap saat bisa dipanggil tuh Pak ya. Jadi itu tadi cara yang dilakukan oleh SMA Santa Maria untuk mendampingi, siswa-siswanya ya. Jadi setiap siswa itu juga kemudian dibekali supaya nanti kalau kemudian lulus dari SMA Santa Maria, dia bisa melanjutkan mau ke PTN oke, PTS oke, sekolah kedinasan juga oke Pak ya? Benar Pak. Jadi bimbingan karirnya itu sangat kita perhatikan Pak dari semula mereka, dari awal mereka masuk di SMA Santa Maria itu memang kita langsung perkenalkan Pak bimbingan karirnya, tes psikotes tadi itu untuk mengenali diri dengan benar, dengan baik sehingga mereka benar-benar nanti terarah Pak. Tidak di akhir nanti pas kelas 12 langsung oh saya karena teman saya pilih ini atau karena orang tua saya atau karena daerah Mhm, orang di sekitar saya atau karena keluarga saya. Jadi benar-benar pure mhm, itu murni dari anak itu sendiri mengenali dirinya, mhm, mereka memutuskan saya pilih inilah Pak. Saya ikut kedinasan lah Pak. mhm, Saya masuk PTN lah Pak. Saya di swasta lah Pak. mhm, Saya akuntansi lah Pak. Saya ke manajemen lah Pak. mhm, Saya kedokteran lah Pak. Jadi at the end mereka memutuskan itu benar-benar
itu sudah bukan hanya gagah-gagahan, bukan hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar itulah kemampuan mereka, itulah mereka adanya mengenal dirinya dengan utuh. Seperti itu, Pak. Saya kira juga mereka juga dibekali kemampuan untuk mampu menjelaskan kepada orang tua juga, Pak ya. Karena kan kadang-kadang kalau pilihan universitas ini, keinginan orang tua dengan keinginan anak bisa berbeda. Ya, benar Bisa Pak. berbeda. Nah, di sini jadi Ya. hasil dari psikotes itu bukan hanya dengan anak sendiri yang kita sampaikan, tapi juga dengan Ke orang orang tuanya, tua, Pak. oke. Kita beri pemahaman juga bahwa anak kita ini Kemampuannya lebih kemampuan. baik di sini gitu. Ya, lebih baik di sini. Hmm. Nanti ini hasil di kelas 10. Kelas 11 nanti Pak, kita adakan lagi nanti. Itu juga kita komunikasikan bukan hanya dengan siswa, tapi dengan orang tua kita juga, orang tua dari siswa kita juga kita sampaikan, Pak. Harapannya nanti apa yang diinginkan orang tua itu dengan anak itu bisa Sinkron ya, sinkron selaras gitu ya. untuk kebaikan dan kemajuan Iya. pendidikan anak-anak. Karena kadang-kadang ada orang tua yang meminta anaknya, oh kamu masuk ini aja TNI gitu kan. Nah, sementara anaknya nggak suka gitu kan. Kenapa? Saya nggak suka perang misalnya gitu Ya, kan. benar Pak. Sukanya apa? Musik gitu kan. Bisa jadi kan. Lalu orang tua bilang, lah musik mau ngapa gitu kan. Misalnya ya kan kadang-kadang ada gitu tentu apa namanya, anak-anak juga dibekali bagaimana menjelaskan ke orang tua, juga tadi disebut sekolah juga berkomunikasi dengan orang tua gitu Pak ya. Benar Pak, itu kita sampaikan kepada orang tua. Nanti hasil akhirnya itu untuk anak-anak kita Pak. Masa depan anak kita ini kan masih panjang karena tahapan SMA itu kan belum akhir. Masih ada lagi nanti yang harus mereka hadapi di perguruan tinggi nanti. Jangan sampai salah memilih. Nah, ini kita juga arahkan ke orang tua, harapkan pengertian dari orang tua juga bahwa anaknya itu berminatnya di mana lebih tepatnya. Jadi at the end, anak-anak kita benar tepat memilih sesuai dengan bakat Dan yang ada. Minat memang kita harapkan juga kita sesuai dengan bakat dan minat, pure bakat dan minat siswa. Oke, tadi kalau kita berbicara perguruan tinggi, perkuliahan memang dibekali banyak dari segi akademik gitu ya. Apakah juga kemudian kalau kita bicara living skill, keterampilan hidup gitu ya, keterampilan hidup, kan bisa jadi anak-anak ada yang kemudian tidak melanjutkan karena berbagai masalah, atau bisa jadi karena sekarang usaha itu kan berkembang Pak ya, Benar. banyak gitu ya. Benar, Sekarang kan kita tujuan kuliah supaya kita bisa kerja dan dapat uang gitu ya. Ya, Dan benar. sekarang kalau untuk mendapat uang itu kesempatan terbuka gitu kan. Menjadi YouTuber, anak SMA kan bisa. Bisa Pak. Jualan online bisa gitu ya. Nah, apakah kemampuan living skill ini juga diberikan di SMA Santa Maria Pak? Baik, untuk living skill-nya sendiri Pak, untuk di SMA Santa Maria itu anak-anak kita ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak hanya untuk kuliah, ada yang akan bekerja, buka usaha. Nah, di pelajaran wirausaha itu keinginan atau